warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Putriansa dengan NIM 19111124502 dari kelas A 2019-2 dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian skill lab keperawatan medikal bedah 3 dengan topik perawatan luka orif-oref. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Perkenalkan Ibu, nama saya perawat Emilia Putriansa. Ibu bisa panggil saya perawat EM. Saya perawat yang insya Allah akan merawat Ibu dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti ya Bu. Baik, Sis. Nah, sebelumnya benar dengan Ibu Dian Tiara? Benar. Ibu senangnya dipanggil apa Bu? Ibu Tiara, Sis. Oke, Ibu Tiara. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. Oke, boleh saya cek gelang identitasnya Bu? Oke, benar dengan Ibu Dian Tiara, umur 30 tahun ya Bu? Iya, Sis. Oke, nah bagaimana nih keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah udah enakan ya, Sis. Cuman di bagian lukanya mungkin masih sedikit pedih gitu. Oke, baik. Jadi Bu, tujuan saya datang ke sini, di sini saya akan melakukan pengkajian pada luka Ibu, yang mana untuk mendeteksi dini apakah adanya risiko komplikasi pada luka Ibu atau tidak. Nah, di sini pada pengkajian ini nanti ada 5 tahapan. Nah, kita akan melakukan pengkajian secara bertahap ya Bu. Oke, nah kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama ini namanya ada perdarahan terselubung. Nah, di sini kita akan menginspeksi pada area luka Ibu ya Bu. Kita lihat pada area luka Ibu. Kemudian kita juga akan menginspeksi pada bawah luka Ibu. Nah, pada bagian bawah luka Ibu di sini, nah kita lihat juga apakah adanya perdarahan berwarna merah kecoklatan atau berwarna merah kehitaman. Nah, baik, selanjutnya kita juga inspeksi pada luas daerah luka Ibu. Kita lihat dengan jelas menggunakan pen light. Ini ada pen lightnya, alat yang kita gunakan. Kita lihat. Nah, di sini saya izin melingkarinya ya Bu. Yes. Oke. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui berapa banyak dosis obat yang akan nanti kami berikan kepada Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menghitung TTV Ibu ya Bu. TTV ini ada tekanan darah, kemudian suhu Ibu, kemudian ada nadi dan juga pernapasan Ibu. Nah, di sini saya sudah melakukan cek TTV terhadap Ibu dan hasilnya normal ya Bu. Alhamdulillah ya, Sis. Oke, iya. Selanjutnya saya akan mendokumentasikan hasilnya ya Bu. Nah, baik, setelah itu saya akan melakukan pada tahap kedua ya Ibu. Baik Ibu, yang kedua itu ada namanya neurovaskular kompromis. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ada namanya C, S dan M. Nah, yang mana C ini capillary refill. Nah, di sini saya akan mengecek bagian capillary refill Ibu, yang mana pada bagian ujung jari Ibu nanti akan saya tekan. Nah, nanti jika kembali pada sebelum 3 detik berarti itu normal ya Bu. Baik, Sis. Oke, kita coba ya Bu. Iya. Permisi ya Bu. Oke, nah di sini kembali sebelum 3 detik ya Bu, berarti itu normal untuk capillary refill Ibu. Nah, kemudian kita cek pada suhu nadi Ibu ya Bu. Nah, di sini terasa hangat ya Bu. Nah, selanjutnya S. Nah, S ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, apakah Ibu mengalami sensasi kebas atau tidak Bu? Tidak ada, Sis. Oke. Nah, selanjutnya ada M, yang mana M itu move. Di sini saya akan meminta Ibu untuk melakukan sedikit pergerakan. Apakah Ibu mampu melakukan pergerakan Bu? Ini ya, Sis. Iya. Oke. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa, Sis. Oke, untuk hasil C, S dan M Ibu normal ya Bu. Nah, di sini CSM dilakukan 8 jam pertama dan dilakukan setiap 2 jam. Dan kalau untuk 48 jam itu selanjutnya dilakukan selama 4 jam sekali ya Bu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga. Baik, Sis. Baik Ibu, pada tahap ketiga ini ada namanya kompartemen sindrom. Nah, di sini kompartemen sindrom itu merupakan suatu ruangan dalam otot dan otot itu tidak elastis sehingga darah bisa masuk ke dalam jaringan. Dan jika darah masuk ke dalam jaringan, maka ekstremitas akan mengalami pembekakan. Nah, nanti jika kemudian akan ada peningkatan tekanan sehingga aliran darah
tidak lancar. Nah, jika aliran darah tidak lancar, maka akan menyebabkan pembuluh darah tertekan dan darah tidak akan mengalir ke ekstremitas ya Bu. Nah, jika ini dibiarkan dan tidak ditangani secara cepat, maka akan mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Nah, tanda gejala ini ada kebas, mati rasa, dan juga kelumpuhan pada bagian luka. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu ada mengalami kebas, Bu? Nggak ada sus. Enggak ada. Kalau untuk mati rasa? Nggak ada juga. Juga tidak ada. Kalau untuk kelumpuhan Bu pada bagian area luka Ibu? Nggak ada sus. Juga tidak ada. Oke. Nah, berarti untuk tahap 3 ini hasilnya pemeriksaan Ibu normal juga ya Bu? Baik sus. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap 4 dan 5. Baik sus. Nah, di sini pada tahap 4 ini bertujuan untuk melihat apakah adanya kerusakan kulit dan juga jaringan. Nah, kemudian kalau untuk tahap kelima itu bertujuan untuk melihat apakah adanya infeksi terselubung di area luka Ibu. Nah, jadi pada tahap keempat dan kelima ini biasanya sering terjadi karena mungkin pemasangan gips terlalu dekat dengan jaringan, terutama area atas dan area bawah luka Ibu. Nah, sehingga bisa menyebabkan infeksi dan bahkan dapat menyebabkan iritasi. Nah, kalau untuk penyebab kedua itu mungkin pada tepi gips ini terlalu tajam ya Ibu, sehingga bisa terjadinya iritasi dan bisa dipantau di sini dengan melakukan penekanan pada area gips ya Ibu yang Ibu pasang. Nah, dan kita raba jika terasa hangat mungkin ada inflamasi. Nah, jika terjadinya kerusakan kulit, mungkin ada drainase, dan jika ada infeksi, bahkan apakah di sini mengeluarkan bau atau tidak. Nah, di sini tidak ada drainase ya Ibu, dan juga tidak ada inflamasi. Dan di sini baunya juga tidak ada, berarti normal ya Ibu. Baik sus. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai untuk pengkajiannya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang ya sus, karena tadi nggak ada komplikasi hasilnya. Oke, alhamdulillah ya Iya Bu. sus. Nah, nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan pengkajian kembali terhadap Ibu. Nah, nanti untuk waktunya saya butuh sekitar 10-15 menit ya Bu. Untuk tempatnya kita lakukan di ruangan Ibu sini Baik saja. sus. Sebelum saya pamit keluar, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada sus. Oh baik, jika tidak ada, saya izin pamit ya Bu. Iya sus, makasih ya sus. Iya, nanti jika Ibu butuh sesuatu, Ibu silakan memencet tombol yang ada di samping Ibu ya Bu. Oke, saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Baiklah, itulah video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.